Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan jurnal yang sudah kami buat. Mungkin untuk materi pertama bisa disampaikan oleh saudari Laini. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini kami memuat judul mengenai etika komunikasi dalam bermedia sosial, analisis eksploitasi privasi berdasarkan Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017. Nah, pada poin pembahasan yang pertama yaitu mengenai kebijakan privasi etis dalam media sosial menurut Fatwa MUI. Nah, tingkat penyalahgunaan media sosial saat ini semakin meningkat sejalan dengan kemajuan teknologi, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna media sosial itu sendiri. Nah, sebagai respon terhadap hal tersebut, Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 digunakan sebagai pedoman etika untuk mengatur kebijakan privasi dalam dunia media sosial. Nah, dalam upaya mencegah eksploitasi data pribadi, MUI menegaskan betapa pentingnya menjaga privasi sebagai sebuah hak yang wajib dilindungi. Lebih lanjut, MUI juga menegaskan bahwa setiap individu yang menggunakan media sosial memiliki hak atas perlindungan data pribadinya, dan tanggung jawab itu tidak hanya berada pada pengguna, namun juga pada platform penyedia layanan tersebut. Hal ini sangat signifikan sebab platform media sosial memiliki peran utama dalam membentuk pandangan masyarakat umum, di mana penyalahgunaan informasi atau pelanggaran privasi bisa berakibat buruk bagi pengguna secara personal maupun sosial. Nah, kebijakan privasi yang etis ini menurut MUI adalah yang memastikan transparansi dalam pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pengguna. Media sosial dalam penerapan kebijakan privasinya diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan komersial, tetapi juga mengeksploitasi data pribadi tanpa izin yang jelas dan pemahaman dari pengguna. Nah, dalam pandangan Islam ini, penghormatan terhadap privasi mencerminkan akhlak mulia dan tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga setiap informasi pribadi yang dibagikan oleh pengguna harus diperlakukan secara aman dan hanya digunakan sesuai dengan izin yang diberikan. Sekian dari saya selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang fenomena eksploitasi privasi di media sosial. Jadi fenomena eksploitasi privasi ini terutama di media sosial sering terjadi seiring dengan meningkatnya penggunaan platform digital yang semakin dalam menambah kehidupan pribadi pengguna. Beberapa faktor yang mendasari eksploitasi privasi ini antara lain: pertama adalah kebijakan privasi yang tidak transparan. Jadi banyak platform media sosial memiliki kebijakan privasi yang sangat kompleks sehingga sangat sulit dipahami oleh pengguna. Dan yang kedua yaitu pengumpulan data secara besar-besaran. Data pengguna mulai dari informasi profil, lokasi aktivitas hingga preferensi sering dikumpulkan oleh perusahaan media sosial. Biasanya ini terjadi saat kita melakukan registrasi atau memasuki aplikasi yang baru kita gunakan pertama kali. Dan ketiga yaitu penggunaan data untuk target advertising. Salah satu eksploitasi terbesar dalam dunia internet yaitu penggunaan data pribadi untuk kepentingan komersil atau advertising. Ini sangat melanggar sekali. Yang keempat, risiko kebocoran data. Kebocoran semacam ini dapat merusak reputasi dari beberapa pengguna sendiri. Yang kelima, fenomena oversharing dan oleh pengguna. Beberapa pengguna sendiri turut andil dalam mengekspos privasi mereka dengan membagikan informasi pribadi secara berlebihan, seringkali tanpa memperhatikan risiko yang mungkin timbul. Hal ini mempermudah pihak lain, baik individu maupun perusahaan, untuk mengeksploitasi data pribadi yang disebarkan oleh seseorang yang oversharing. Jadi penting untuk dipahami untuk tidak oversharing dalam media sosial. Keenam yaitu pengaruh pada keamanan pribadi. Banyak pengguna yang menjadi korban penipuan, peretasan akun, hingga ancaman keselamatan pribadi akibat terlalu banyak berbagi informasi di media sosial. Data seperti lokasi atau aktivitas sehari-hari dapat dengan mudah digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Eksploitasi privasi ini menjadi tantangan besar di era digital, menuntut adanya kebijakan perlindungan data yang ketat dan regulasi bagi pengguna agar lebih bijak dalam membagikan informasi pribadi di media sosial. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan
Materi yang ketiga yaitu adalah urgensi literasi digital dalam menghindari eksploitasi privasi. Di dunia maya kini menjadi bagian dari kehidupan manusia. Digitalisasi merambah ke seluruh pelosok dunia termasuk Indonesia. Ditemukan bahwa proporsi pengguna internet di dunia cenderung lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana internet dengan cepat menembus semua bidang kehidupan masyarakatnya. Maraknya digitalisasi ini juga patut diwaspadai karena belum tentu diiringi dengan kesiapan masyarakat di negara berkembang tersebut. Beragam kegiatan yang dilakukan melalui media digital ini mengandung risiko yang tidak dapat dihindari. Misalnya, maraknya media sosial di kalangan Gen Z mengundang oknum tertentu untuk melakukan penyimpangan dan tindakan kriminal seperti cyberbullying, cyber attack, pencurian identitas, eksploitasi privasi, penyebaran hoax, dan berbagai penipuan lainnya. Tingkat literasi digital seseorang sangat mempengaruhi risiko terjadinya eksploitasi privasi. Semakin tinggi literasi digital seseorang, semakin mampu ia melindungi data pribadinya. Sebaliknya, rendahnya literasi digital membuat seseorang lebih rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan cyber. Literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk menetapkan keterampilan emosional pada perangkat digital sehingga ia dapat menemukan dan memilih informasi, berpikir kritis, berkreasi, berkolaborasi bersama orang lain, secara efektif dan tetap menghiraukan keamanan elektronik serta konteks sosial budaya yang berkembang. Pada tataran yang lebih formal, literasi digital perlu dimasukkan sebagai salah satu mata pelajaran atau mata kuliah. Kesan tersebut berkaca dari misalnya tantangan yang akan dihadapi peserta didik atau generasi muda di era digital. Generasi muda tidak hanya berhadapan dengan hoax, tapi juga eksploitasi privasi, ujaran kebencian, radikalisme, cyberbullying, dan sejenisnya. Maka bekal literasi digital mutlak untuk mereka miliki sehingga tidak ada lagi data pribadi atau menjadi korban penculikan setelah berkenalan di Facebook atau di penjara karena menyebar berita palsu atau diamankan oleh kepolisian karena mencaci kepala negara di media sosial. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.